تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan dan memperhatikan larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh untuk kita tinggalkan. Segala puji sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang secara mutlak untuk dipuji dan disanjung karena keagungan sifat-sifatnya, keindahan nama-namanya dan ketinggian tempatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dituntut untuk memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang berselawat atasku satu kali, maka Allah akan berselawat atasnya 10 kali. Dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu sebab untuk meraih syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang dalam kehidupannya adalah bersosial. Maka dalam kehidupan bersosial ini tentunya kita membutuhkan teman, membutuhkan sahabat. Namun yang perlu kita ketahui, teman yang kita butuhkan bukan sembarang teman. Teman yang kita butuhkan bukan teman yang biasa-biasa saja. Akan tetapi teman dan sahabat yang kita butuhkan adalah teman dan sahabat sejati. Teman yang setia. Pertanyaannya, siapakah teman yang setia itu? Bagaimana sifat mereka? Teman yang setia adalah dia akan terlihat ketika kita mendapatkan atau mengalami kesulitan dan kesusahan. Ketika kita ditimpa penyakit, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita dalam kondisi pailit alias tidak memiliki perbendaharaan harta. Namun sebaliknya, teman yang sekedar memanfaatkan kondisi kita, jabatan kita, posisi kita, memanfaatkan apa yang ada di tangan kita, mereka akan meninggalkan ketika kita dalam kondisi tertimpa musibah, ketika kita sakit dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya lah kalau kita memiliki sahabat atau teman setia seperti tadi, kita tidak akan pernah melalaikannya, kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi di dunia mungkin maksimalnya kita akan menghadapinya sampai mati.
akan berbeda ketika kita berbicara kesulitan dan kesusahan yang kita peroleh dan kita dapatkan kelak di hari kiamat, yang sifatnya tidak berkesudahan, yang sifatnya berkepanjangan, abadi. Pada saat itu ditambah lagi kondisinya, manusia hanya memperdulikan diri mereka masing-masing, disibukkan oleh urusan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seorang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abihi, dari kedua orang tuanya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dia lari dari anak istrinya. Lari dari anak istrinya. Setiap manusia pada saat itu disibukkan oleh kesibukan mereka masing-masing, oleh keadaan mereka. Namun dalam kondisi terhimpit tersebut, mungkin kita akan menyangka bahwasanya kita tidak akan ada yang bisa memberikan pembelaan kepada kita. Tidak akan ada lagi teman setia seperti kita mendapatkannya di dunia. Ketahuilah kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pada hari itu, ketika kita dalam kondisi sibuk dengan urusan kita masing-masing, ternyata masih ada yang mau peduli kepada kita. Masih ada yang mau memberikan pembelaan kepada kita. Dialah Al-Quran yang menjadi teman setia kita. Ketika kita menjadikan dia sebagai teman sejati kita di muka bumi ini, selama kita hidup, ketika kita di setiap harinya tidak melewatkan lembaran-lembaran untuk dibaca, ditelaah dan diteliti, difahami dan diamalkan isi dan kandungannya, pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulul Quran mana'tuhu minan naumi bil lail fasyaffi'ni fihi. Wahai Rabbku, wahai Allah, aku telah mencegah orang ini dari tidurnya di malam hari, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah Azza wa Jalla pun memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada sahibul Quran, orang yang telah menjadikan Al-Quran sebagai teman sejatinya di muka bumi ini. Orang yang dalam kehidupan dunia tidak pernah lepas dari membuka lembaran-lembaran Al-Quran untuk dia baca, dia ta'ammuli, dia tadabbur, dia fahami, dan dia amalkan isi dan kandungannya. Pada hari itu dia akan datang sebagai pembela bagi kita, sebagai pemberi syafaat. Ketika kita tidak lagi ada yang peduli pada diri kita, bahkan anak istri kita, kedua orang tua kita, semua lari dari kita. Setiap orang hanya peduli dengan urusannya masing-masing. Tetapi Al-Quran dia akan datang ketika kita tidak pernah menyanyiakan di muka bumi ini. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman setianya, sebagai teman sejatinya, sebagai teman hari-harinya. Dia berkeluh kesah dengannya, dia memperdulikannya, dia membacanya, dia memahaminya, serta dia mengamalkan apa yang menjadi perintah di dalamnya, menjauhkan diri dari apa yang dilarang dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahlul Quran, sahibul Quran di dunia dan di akhirat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran itu akan menjadi teman setia bagi kita? Kapan Al-Quran menjadi sahabat sejati bagi kita, yang akan memberikan pembelaan kepada kita? Maka perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Al-Quran syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq, faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahri
saqahu ilan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Quran syafi'un musyaffa', pemberi syafaat yang tidak ditolak permohonan syafaatnya, yang dikabulkan oleh Allah permohonan syafaatnya. Wa mahilun musaddaq, pembela yang akan mampu memberikan pembelaan, pembela yang tidak akan diabaikan pembelaannya pada hari kiamat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, maka Al-Qur'an akan menuntunnya ke jalan surga. Akan tetapi, "Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, maka Al-Quran itu akan menggiringnya ke neraka. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Al-Quran kita jadikan di depan kita, dan bagaimana pula kita menjadikan Al-Quran di belakang kita. Kita menjadikan Al-Quran di depan kita ketika kita membacanya, ketika kita memahaminya dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Apa yang dilarang kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran kita kerjakan. Dan ketika kita menjadikan Al-Quran di belakang kita, ketika kita lalai dari membacanya, ketika kita lalai dari memahaminya, ketika kita lalai dari mempelajarinya, mengamalkan isi dan kandungannya, maka hakikatnya kita telah membinasakan diri kita, sehingga Al-Quran itu akan menggiring kita ke neraka, bukan justru memberikan pembelaan kepada kita pada hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejatinya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pijakannya dalam beragama, dalam bermuamalah, dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, lebih-lebih untuk akhiratnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ketika dia membaca ayat per ayat, lalu dia menaiki tempatnya di akhir ayat yang dihafal di dunia ini. Hada ala sallu wa sallimu kama amara Allah ta'ala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati ridwanul majma'in. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.